Hai, assalamualaikum guys. Wow, luar biasa. Semangat berkurban terasa sekali di sini. Masya Allah. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Yo ayo semangat berkurban. Yo ayo semangat berkurban. Yo ayo semangat berkurban. Oke, saudara berkurban ini udah larut malam guys sebetulnya ya. Ini udah jam 10, jadi sudah 12 jam kita bersama dari jam 10 pagi penyembelihan terakhir pertama, dari jam 10 malam sudah bubar. Tapi di sini tidak akan berhenti karena kita memberikan informasi yang ditunggu-tunggu, yaitu perbandingan daging-daging hewan kurban The Hakim. Ya langsung saja kita mulai. Ngantuk banget guys. Oke. Udah ya. Kita mulai ya. Yeah. Kita mulai dengan ini sebentar. Kita lihat nih daging-dagingnya sudah dikasih nama. Ini minusnya adalah kita tidak mengambil bagian di bagian yang sama. Harusnya tuh misal pakanan semua. Khas dalam. Semua. Ini ada yang penuh, tapi nggak apa-apa. Ini kerja keras kita semuanya. Ada yang dari Bandung sebagian. Ada juga yang di Jakarta semuanya. Kita mulai mas? Oke siap. Mungkin kita mulai dari sapi yang terakhir kali kita potong dulu, atau sapi yang dari Setia Farm Jawa Tengah Purworejo. Jadi ada sekitar berapa? 12 ekor. Oke. 12 ekor sapi yang di situ jenisnya pasti bervariasi. Dari PO, Brahma, Madrasin, ada yang pokoknya macam-macam. Jadi sebelum kita bahas satu persatu masing-masing dari kualitas daging sapi, kita harus tahu dulu sebenarnya daging yang sehat itu seperti apa. Nah, ini lagi yang tadi lagi semangat berkurban. 1, 2, 3. Oke. Jadi ciri-ciri daging berkualitas tinggi adalah ciri-ciri daging yang berkualitas tinggi pasti berwarna merah, berserat, terus mempunyai bau yang khas. Bukan bau yang menyengat, tetapi bau yang khas, yaitu bau daging. Jadi itu bagus. Yang harus kita perhatikan di sini adalah pastikan daging semua berwarna merah, tidak hijau ataupun biru. Nah, alhamdulillah semua daging di sini berwarna merah muda, merah tua. Ada yang kepucat-pucatan karena itu sudah termakan oleh waktu. Jadi masa ketahanan daging itu berapa jam sih sebenarnya gitu, tergantung dari suhu, tergantung cara tadi pengemasannya ataupun cara pemotongannya itu juga berfaktor. Jadi pemotongan yang bagus untuk masak itu memang melawan serat, tapi ya pemotongan yang aman untuk daging agar awet tetap itu tidak dipotong, digantung. Awet banget. Kayak di luar negeri, Yes. digantung-gantung, benar. Itu bagus, apalagi diasap di bawahnya. Tapi daging digantung itu lebih awet. Yes. Jadi salah satu faktor nomor 1 yang menyebabkan daging itu bagus atau tidaknya adalah dari sapinya adalah soal perawatan pakan. Megalodon ini adalah jenis sapi POA. Nah, ini Megalodon. Bagus. Sapi PO itu sangat terkenal sekali dengan kualitas daging merahnya. Kita harus mengakui. Tetapi sisi lain, saya tidak mau membahas positifnya saja. Ini Megalodon. Yes. Insya Allah. Saya ulangi. Jadi sapi PO itu harus kita akui kualitas dagingnya. Karena proses dari Sebentar. Oke, Megalodon. Oke, jadi Megalodon ini adalah jenis sapi peranakan ongol yang sudah kita rawat, kita besarkan, kita berikan pelayanan pakan maksimal semua dengan nutrisi yang cukup dan lebih dari 6 bulan, artinya sudah optimal. Dan seperti ini kualitasnya dagingnya. Bagus, merah banget. Jadi kita harus mengakui nih sebagai masyarakat Indonesia, Masya Allah. Ini bukan berarti saya pembelaan ya, enggak. Tapi memang kualitas daging sapi PO itu adalah diakui, itu daging dengan ciri khas harum, dengan ciri khas warna dan berserat. Nah, tapi di kali kesempatan ini kita tidak mau harumnya enak banget ya. Beda. Gitu aja. Beneran. Ada juga yang nggak suka daging kan, Jadi harumnya sapi PO sama kita bandingkan dengan harumnya sapi punten. Simental mana simental?
Coba Bagong, A. Bagong, beda. Oh iya. Beda. Iya. Ya, dan saya ulangi lagi bahwa di dalam karakter sapi, di dalam kualitas dari masing-masing jenis sapi itu punya plus minus sendiri-sendiri. Kenapa saya sampaikan kalau kualitas daging sapi itu terbaik? Menurut saya, karena proses penggemukannya itu jauh lebih rumit. 1, 2, waktu penggemukannya itu jauh lebih lama. Terus ada treatment khusus di mana sapi PO tidak bisa di dalam kandang terus selama proses penggemukan. Harus ada gymnya juga atau rutinitas olahraga seperti jalan kaki, tunggang, gerobak, dan lain sebagainya. Nah, PO itu harus seperti itu. Jika PO tidak digerobakin gitu atau tidak ditunggang gitu tuh tidak akan rusak kakinya. Ya, jadi kebanyakan sapi kami yang dipotong hari ini termasuk megalodon, kami menyampaikan semua kakinya rusak. Bukan berarti mengurangi syarat atau cacat. Rusaknya itu jalmo. Jalmo itu akibat kelenturan dari pergelangan di bawah. Itu memang kita sengaja karena selama 4 bulan sebelum pemotongan kita istirahatkan semua sapi ya. Dan kembali lagi tadi kita bicara positifnya, sekarang minusnya apa sapi PO? Jadi bukan dagingnya yang buruk, tapi presentasinya yang buruk. Misal nih, sapi PO 1 ton misal. Saya yakin presentasenya sapi PO 1 ton sama Belgian Blue 1 ton itu banyak Belgian Blue. Seperti apa contohnya? PO 1 ton tulangnya 200 kilo. Belgian Blue 1 ton tulangnya cuma 150 kilo. Itu hanya sebuah perumpamaan. PO 1 ton kulitnya tebelnya 70 kilo. Belgian Blue 1 ton tebel kulitnya paling 40 kilo. Apalagi perut. Nah, isi perut seperti babat, jeroan, semua organ dalam. PO 1 ton yang di situ mungkin bisa lebih dari 200 kilo organ dalamnya. Kalau Belgian Blue atau jenis impor yang memang dikhususkan untuk potong limosin mungkin separuhnya. Jadi bukan kualitas daging yang buruk tapi presentase yang buruk. Karena memang pada dasarnya dagingnya. Yes. Tapi kualitasnya bagus. Menurut saya dan setahu saya bakso terbaik itu berasal dari sapi PO. Oke. Nih kalau nilai si megalodon ini 1 sampai 10? 9. 9 megalodon. Oke. Kita masih sama dari kandang Setia Farm Purworejo. Tadi kita bahas sapi PO, sekarang kita bahas sapi potong yaitu simental atau limosin. Kita bisa ambil bagong atau kita bisa ambil si bonang. Bagong dulu ya. Bagong dulu. Bagong. Oke. Sambil bercerita pastinya. Kalau dilihat dari visual kamera teman-teman semuanya, sorry kok kamera layar teman-teman semua. Itu kenapa dia nyengir, Mas? Ada bagong lu bagong. Jadi Bagong. secara tidak langsung secara warna sama. Ini PO juga kok dia. Bagong salah, maaf aku yang salah. Maaf maklum. Jadi si Sumanto. Bagong nggak jadi. Bagong jaga jadi. Udah tadi ke perwakilan dari Megalodon. Aku nggak jadi. Gue sih rasa bagong. Gue sih pengennya bagong. Tapi bagong asik gitu. Nih bagong dan bonang. Sumanto sekarang, punten. Nah, Gak. Kok bagong tadi terwakilan oleh megalodon. ya sudah diwakili sama Megalodon. Sama Bagong persis. juga bagus. Bagong ini adalah sapi PO juga. Sama-sama bagusnya. Nah, jadi- Tuh. Tapi bagong lebih merah ya. Ya, Bagong sama Megalodon merahnya lebih pekat daripada sapi maaf potong yang di belakangnya. Ini bukan mengucilkan atau membandingkan, tapi kita memang benar-benar sama-sama belajar ya. Oke. Sumanto. Sumanto dan Bonang. Ini ada Oke. Nih Sumanto tuh jenis apa ya? Sumanto itu jenis simental, A. Bonang itu jenis limousin. Bonang Sumanto tuh. Sumanto adalah. Oke. Jadi punten, melihat dari sapi yang sebelumnya itu sudah diwakili sama Megalodon. Ada Megalodon, ada si Bagong. Itu masih satu jenis dengan sapi PO dengan pekat warna merah yang luar biasa. Dan sekarang kita jajarin antara simental dan limosin. Karena simental limosin ini juga adalah sapi potong terbaik, A. Jadi di sini untuk kepadatan, tekstur, dan lain sebagainya saya yakin dan saya harus mengakui kalau simental dan limosin itu juga
sangat keren sekali. Artinya memiliki tekstur yang tidak kalah dengan sapi PO. Terus apa bedanya sapi PO? Satu, baunya. Kedua, itu seratnya. Jadi kalau sapi PO itu ibaratnya kayak ayam petarung. Kering. Satu kering, kedua baunya beda pasti. Yang ketiga dia tuh padat. Oke. Padat. Kalau limosin dan Simmental itu bagus, ada lemaknya juga. Ada lemaknya. Dia lebih ke ya ini yang setiap hari kita konsumsi. Oke. Yes. 1 sampai 10? 1 sampai 10, 8,5. 8,5. Kok tadi Bagong dan itu sama-sama 9. Yes. Oke. Selanjutnya. Selanjutnya ini PO sudah mewakili, Simmental Limousin sudah mewakili, dan pastinya kita ambil sapi. Oke. Sekarang yang milih yang mana? Yang harus kita bahas. Subasa boleh? Subasa. Oke. Yes. Oke, Subasa ini adalah jenis sapi crossing, sapi campuran. Di situ ada darah Limousin ada, Simmental ada, tapi yang sudah dicampur atau dikawinkan silang dengan sapi lokal yang ada di dalam negeri. Subasa. Subasa. Sapinya Om Awan. Sapinya kawan, Masya Allah, sudah dimuliakan. Sampai jumpa nanti kawan. Nah, kita yang akan pembahasan Subasa di sini adalah nanti untuk faktor pakannya. Karena saya yakin Subasa dengan Bagong, dengan Punten tadi si Sumanto, itu secara kualitas daging hampir sama. Tetapi yang membedakan di sini adalah pakan. Jadi secara daging kita kalau melihat bukan pecinta daging, itu sama saja semua. Yang membedakan adalah ketahanan seratnya, kandungan airnya, dan itu semua karena faktor perawatan dan pakan. Gitu aja. Kita next untuk Subasa karena yang punya Subasa lagi agak sensi itu. Oke, berapa nilainya? Nilainya masih sama 8,5. Oke. 875 Punten, 875. Kering ini. Oke. Selanjutnya kita akan di kandang Jawa Barat itu juga ada yang istimewa loh, Setia Farm. Namanya jenisnya dulu ya. Jenisnya Belgian Blue. Namanya yang suka terbang dalam tokoh pewayangan. Gatot Kaca. Ya, ganteng banget itu. Nah, kan bener kan? Nah, jadi sebagai edukasi, sebagai apa? Bercerita dulu ini ya. Jadi untuk teman-teman semuanya di momen Kurban tahun 2026 ini, sapi Belgian Blue itu menjadi salah satu sapi primadona. Jadi kenapa saya sampaikan primadona? Mungkin secara pengalaman aja. Sapi Belgian Blue belum turun dari truk, punya kita, punya kami, punya antum semuanya. Itu sudah laku semua. Belum turun dari truk. Iya. Oh iya, kemarin itu ya. Yes. Iya. Dan itu yang paling cepat laku, paling banyak diminati setelah si sapi putih itu. Nggak usah kita bahas sapi putih. PO. Bule. Bali albino. Oh. Sapi Belgian Blue itu punya persentase karkas, punya persentase dari hasil daging itu tertinggi, terbanyak, daripada sapi jenis lainnya. Itu karena dari keutuhan tubuhnya itu si Belgian Blue itu punya rangka atau tulang-tulang yang kecil. Satu, maaf, yang harus kita bahas adalah dia punya otot yang luar biasa. Bahasa kerennya itu adalah muscle. Double muscle itu berototnya itu udah kemana-mana. Selain Gatot Kaca itu siapa lagi ya? Nanti kita bahas Popeye terakhir. Oke, Ya. yang lainnya udah ya? Cuma itu saja. Madrasin sebenarnya. Oke, kita bahas si Gatot Kaca, sapi Belgian Blue yang direkayasa sebagaimana mestinya agar menciptakan satu hasil daging yang maksimal, dan itu sifatnya menguntungkan peternak, menguntungkan pedagang daging, dan menguntungkan semuanya. Jadi seperti ini kualitas daging dari Gatot Kaca, pastinya lebih padat, seratnya lebih keren. Dan kalau kita bicara lemak, semua sapi pasti punya lemak, cuma persentasenya banyak atau tidak. Yes, namanya Belgian Blue pasti sedikit banget lemaknya. Dan kita mengakui semuanya, bukan saya, tapi teman-teman yang sudah di lapangan melihat bahwa Karena dari kulit langsung daging. dari Semua otot. iya, rata-rata itu Belgian Blue itu punya leher yang
luar biasa besarnya. Punya pantat yang di situ lebar, terus kadang sampai tumpah-tumpah gitu lah. Dan punggung bagian atas itu juga, Masya Allah, pokoknya udah keren banget. Nah, ini kita bicara Belgian Blue dalam negeri, artinya yang sudah diperanakan di sini dengan tingkat genetik yang di situ tidak lebih dari 50% sebenarnya. Oke, tetapi kualitas oke lah. Masih oke. Masuk banget. Nah, saya masih belajar. Kenapa tadi pagi saya juga minta daging dari Belgian Blue, saya pengen uji seberapa ketahanan sih daging Belgian Blue itu. Dan kebetulan Belgian Blue kita itu adalah Belgian Blue yang kita berikan konsentrat kering. Jadi sampai hari ini pun tidak ada tetesan air yang menyerap. Iya benar. Ya, itu sebagai uji-uji saja sih. Nah, kembali lagi, si Gatot Kaca ini adalah sapi Belgian Blue hitam dengan metode pemberian pakan kering dengan perawatan yang insya Allah super ekstra, menghasilkan daging yang tidak tidak berair. 1 sampai 10? 1 sampai 10, 9. Madrasin kita bahas. Madrasin itu sapi Madura cross Limousin, artinya sapi lokal cross krapi impor yang dimana juga punya muscle atau otot hampir menyerupai Belgian. Kita tadi hampir bukan tertipu sih, terpesona ya. Jadi harusnya kita tahan untuk tahun depan, malah kita potong. Tapi niatnya dari Allah memang, niatnya dari awal kita potong. Jadi qadarullah harus kita potong dong. Nah, Madrasin ini juga punya persentase karkas atau penghasilan daging yang sangat luar biasa. Tetapi punten di sini lemaknya agak sedikit lebih banyak daripada sapi Belgian Blue. Artinya masih di bawah Belgian Blue. 8,5. 8,5. Oke. Nah, coba yang belum dibahas, yang mirip-mirip yang mana saja? Yang mirip-mirip yang belum dibahas ada Makoto jenis Limousin, Makoto Yamato jenis Limousin, Megalodon, PO, Semar di sini jenisnya sama Limousin Semar Chow Limousin juga sama dengan Semar, sama dengan Makoto. Chow itu punya FVP sama itu? Sama. Pokoknya ini sama semua. Yang beda di sini yang harus kita bahas sebelum selesai adalah yang ini Brahman. Ini Brahman original. Gitu. Jenderal. Nah, Jenderal, kelupaan harusnya saya bahas tadi nih. Jenderal ini adalah sapi Brahman yang dimana sapi Brahman itu juga pertumbuhan ADG harianya luar biasa. Tetapi ada hal unik yang harus saya bahas. Jenderal ini kita treatment di kandang Setia Farm Purworejo menggunakan metode pemberian konsentrat bernutrisi tinggi tetapi basah. Untuk pertumbuhannya bagus tidak? Kalau bicara pertumbuhan bagus atau tidak sebenarnya tergantung nutrisi yang diberikan. Tetapi ini basah. Oke, yang harus kita garis bawahi adalah ketahanannya, kira-kira tahan nggak, berapa lama, berapa jam gitu. Oke, si Jenderal sama dengan sapi Simmental Limousin pada umumnya. Gendon sama masih gendon. Terus Cakra. Nah, ini yang harus kita bahas. Cakra. Jadi untuk si Cakra ini adalah sapi lokal asli Indonesia, sapi Pasundan, dan saya yakin Pasundan, sapi Madura, sapi Bali itu mempunyai karakter yang sama, tahan panas pasti iya, dia punya kekebalan tubuh yang sama. Tetapi di sini karena saya memang tidak tahu Cakra di sana dikasih makan apa, nutrisinya seperti apa, dan yang kita bahas murni dagingnya. Menurut AA ini si Cakra apakah menyerupai PO, apakah menyerupai sisi mental dari segi baunya? PO. Yes, sepakat. Karena sapi lokal. Iya. Oke. Dan enak. Baunya tuh beda. Permasalahan basah atau kering itu kembalikan lagi ke pemelihara. Gitu. Jadi pasti di atasnya Simmental Limousin dong. Berapa Mas aja lu? 9. Masya Allah. Beda kan? Jadi sebenarnya sama semua daging tapi beda pokoknya. Kalau yang bisa setiap hari motong daging itu antara sapi lokal dengan sapi impor tuh beda. Nah, kalau ini kualitasnya kering atau basah? Kering. Nah, berarti di sana menggunakan pakan yang kering.
Barata udah. Barata udah, sama Limosin juga. Yamato. Yamato Limosin. Sadewa. Chow udah. Sadewa. Nah, Radewa ini adalah produk asli The Hakim ya teman-teman semua. Itu rangsuman nutrisi, pakan semua full dari konsentrat kering. Artinya pasti hasil dagingnya juga kering. Tidak mungkin berair di tangan, tidak mungkin berair. Tetapi karena ini jenisnya Brahman, PO Brahman, dia pasti punya lemak yang jauh lebih banyak daripada sapi simental ataupun limosin. Cuma kalau kualitas daging, kalau saya sih lebih dari sapi simental limosin ya. Hambar. Hambar. Itu masalah aroma aja. Aroma sih ibu, ya aroma. Jadi ada penyebutan kalau si Sadewa itu sebenarnya bukan Brahman. Ada yang penyebutan dari dokter yang ada di daerah kami itu Gir itu bukan dari Australia, tetapi yang jelas ini sapi impor gitu ya ayah, dan punya karakter yang sama dengan Brahman karena kulitnya, kupingnya itu besar. Tapi di sini karena kita bicara daging, berarti kita bicara soal pakan. Ini kering banget teman-teman, kering banget, super kering. Cuma banyak lemaknya, so pasti karena dia adalah sapi Brahman, sapi PO, sapi yang lemaknya sedikit lebih banyak daripada sapi potong. Dan untuk harum baunya tidak akan bisa mengalahkan sapi lokal. Iya. Ya, dan dia udah nggak ada ya. Iya. Si ganteng. Oke, jadi tetap kualitas terbaik, aromanya masih belum bisa mengalahkan sapi PO gitu. Oke, nilainya berapa? 9 aja. Nah, Popeye, sayangnya Popeye ini menurut informasi yang penyembeli di Husnul Khotimah di Malaya itu tuh katanya beneran tidak ada lemak sama sekali. Yes. Ini memang Belgian Blue. Yang tadi bahasa ada Belgian Blue yang sudah cross. Kalau ini tuh Belgian Blue murni 85%. Yes. Dan ini tuh hasil TE atau hasil transfer embrio atau bayi tabung. Jadi untuk yang terakhir di sini ada sapi jenis Belgian Blue yang bener-bener itu udah diproses demikian rupa sama mungkin ahli, profesor, di mana memang tujuannya adalah untuk sapi pedaging. Dan kita harus mengakui kalau Belgian Blue, saya sendiri yang motong kemarin guys, luar biasa kepadatan dagingnya. Kulitnya tipis banget. Jadi Mas Herman itu kan sengaja ke Bandung untuk mencoba menyembeli Popeye. Makanya Popeye itu tadi antara Bandung, Jakarta tuh karena mempertimbangkan tuh Mas Hermawannya bisa nyembelihnya di mana. Ternyata di Bandung bisa juga. Dan ternyata kan Mas Hermawan sering nyembelih berbagai macam jenis sapi. Yes. Beda dengan Popeye. Si Popeye ini perbedaannya cuma satu, Wak. Ketika penyembelihan, ketika kena kulit. Jadi kita jangan menyepelekan yang kulit tipis itu mudah atau gampang, yang kulit tebal itu susah. Kadang kebalik, yang kulit tipis yang menurut kita kasat mata mudah, justru itu alot juga bisa. Karena kalau kulitnya tipis kok lembut, nanti jadinya kayak sapi botaknya luka-luka terus. Kalau kulitnya tebel kok dikasih keras, nanti dia nggak bisa untuk menetralkan suasana juga. Jadi asumsi saya tadi bahwa wah enak nih motong Belgian Blue, kulitnya kayak kertas, ternyata kerasa. Saya mengakui keras. Karena daging langsung. Tapi begitu pisau itu sudah mengenai daging, sudah nggak ada sedetik langsung bablas. Tapi waktu gesekan, waktu pisaunya kena kulitnya, ternyata keras. Itu dibuktikan bahwa di bagian kaki sini, ini kakinya kecil banget ya. Mas dokternya nggak ada ini. Kakinya kecil banget, ini kulitnya tipis banget. Tapi kita sadar nggak, selama maintenance perawatan di kandang 1 tahun, Belgian Blue ini tidak pernah berdarah kakinya. Bahkan maaf, sering kali pincang karena cuaca, tapi nggak pernah tuh keluar darah. Alhasil berarti memang kulitnya super picky. Apa itu namanya? Super
alot, Ibu. Alot itu adalah kayak baja gitu loh. Jadi, Dan ototnya memenuhi badannya ya. dan ototnya memenuhi badan. Setelah kulit itu tidak langsung, kalau sapi PO kan setelah kulit kan lemak ya. Kalau Belgian Blue ini setelah Yang asli ya, Belgian Blue yang asli ini ya. TE. Setelah Kalau Belgian Blue yang klosi tetap aja. tetap ada, cuma Tapi kalau ini tuh bener katanya hampir nol lemaknya, hampir. nol. Yes, saya sepakat itu, dan 1000 sapi bisa mendapatkan Belgian Blue hasil TE ini, guys. Sayangnya ini sudah tidak segar lagi. Gak apa-apa, ah. Justru ini malah buat edukasi bersama. Sapi Popeye ini hasil Belgian Blue TE yang sudah dipotong di hari jam berapa kemarin dipotong? Pagi banget sampai hari ini. Artinya ini harusnya udah busuk, udah belatung. Bau nggak? Ah? Jangan didekatin, mungkin di sini aja. Tanpa sekali merasakan bau. Artinya ketahanannya saya yakin dibandingkan punten sapi potong yang lain, dibandingkan sapi PO, jauh ini ketahanannya. Jadi nilainya berapa? Ya ini yang paling tinggi 9,5. Alhamdulillah. Insya Allah. Tapi mereka sudah nggak ada semuanya ya. Semuanya sudah nggak ada. Tapi sebagai bahan pertimbangan bahwa sapi Belgian memang kita harus mengakui ya teman-teman. Itu adalah sebagai sapi pedaging yang unggulan. Sapi yang sangat susah sekali perawatannya. Ya, ada harga, ada proses Dan harga. bertambahnya juga Iya. sangat hampir nggak bertambah ya. Perawatan kurang lebih 10 bulan. ADG nggak ada 100 kilo. Iya. Tapi itulah. Jadi kesimpulannya bahwa Belgian Blue tetap nomor 1, tapi Belgian Blue yang pure. Kalau Belgian Blue udah cross ya mirip-mirip dikit. Mirip-mirip. Yang kedua adalah sapi-sapi lokal kita harus bangga. Mau ada sapi Pasundan, sapi Bali, sapi Madura. Yes. Kemudian sapi selanjutnya adalah PO. Sapi PO. Sapi PO juga bagus juga. Bagus banget. Iya. Dan kalau limosin sama simental emang bagus. Tapi bagus. itu umum. Jadi kita mohon maaf nih teman-teman semua, namanya memberikan satu pendapat itu tidak akan bisa diterima dari satu sisi. Sini kita bilangnya adalah kualitas. Kualitas itu bukan segi dari marginnya. Kalau kita sudah bicara margin ya mohon maaf, tidak ada yang bisa mengalahkan sapi-sapi impor memang. Karena pertumbuhan sehari bisa 1,5, bisa 1,7 kilo. Tetapi kita bicaranya adalah kepuasan. Nggak mungkin toh memelihara sapi WO dalam waktu 2 tahun udah gede. Pasti lebih dari 5 tahun. Dan apresiasi itu harus ada di akhir, yaitu ya kepuasan, baunya yang khas, dagingnya yang merah merona, seratnya yang padat, dan itu harga yang harus dibayar di akhir. Dan saya salah satu pecinta sapi PO dari awal sampai sekarang. Dan sapi PO di Jawa Barat sudah mulai banyak juga. Alhamdulillah. Ya, kalau tahun lalu tuh yang ada marbling itu tuh lagi apa ya? Ini Malik, ini marbling juga. Yang tahun lalu. Tahun lalu ada Wagyu, Ha. Nah, iya Wagyu. Yang diambil sama sama Raffi juga. Tim sosmed gini. Gitu miring. Ya udah. Tapi intinya sih apapun kurbannya, dagingnya, sapinya, penting keikhlasannya. Tapi kita juga ini sebatas ilmu pengetahuan tentang dunia sapi itu ternyata jenisnya sama, hasilnya bisa beda. Tergantung pakan dan juga kesehariannya. Dan juga ya besar, kecil itu yang penting kan keikhlasannya. Yang jelas daging-daging ini luar biasa. Berarti Allah itu Maha Besar yang menciptakan berbagai macam bentuk. Walaupun namanya judulnya sapi, tapi beraneka ragam. Oke, nah. Tapi tunggu, kita punya Galician Blood, itu juga salah satu yang kita tunggu-tunggu berikutnya. Tapi tidak tahun depan. Oke, kita tunggu. Next project, next kesempatan kita akan membuat peternakan di Indonesia lebih semangat lagi. Ya, tunggu. Insya Allah. Dan juga banyak kejutan-kejutan dari Dakim dengan dunia persapiannya. Karena bibit-bibit unik dan unggul sedang kita kumpulkan. Dimana dari yang kecil sampai besar, sampai menakjubkan, tanduk panjang, jenis-jenis unik lainnya. Ya, terima kasih Mas Hermawan ya. Ketemu tahun depan ya, dan juga kita hunting sepanjang tahun ini ya. Insya Allah bulan depan ketemu lagi ya. Yo ayo semangat berkurban. Yo ayo semangat berkurban. Ayo semangat berkurban. Asik.
Ini adalah hari keempat guys, masya Ya Allah. kita belum ada yang tidur guys ya. Saya juga seperti itu ya. Yes. Ya, kalau kita cekot aja kita. Coba sih. Allahu Akbar. Oke, thank you ya. Sampai ketemu lagi di Bye-bye. Idul Adha tahun depan. Masya Allah. Yo ayo semangat berkurban. Yo ayo semangat berkurban. Yo ayo semangat berkurban. Sampai jumpa warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semangat berkurban. Semangat